Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, kita akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Emergency Declaration, di mana film ini menceritakan tentang sebuah teror virus mematikan yang dibawa oleh seseorang ke dalam pesawat. Yang tentunya virus ini akan mengancam keselamatan seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat. Seperti apa keseruan ceritanya? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan memperlihatkan kesibukan yang terjadi pada sebuah bandara di Korea Selatan, di mana di sana ada seorang pria yang bernama Ryujin sedang bertanya pada seorang customer service tentang jumlah penumpang pada penerbangan jam 1 siang. Namun dirasa itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dianggap dapat membuat penumpang lain jadi tak nyaman. Customer service tak dapat memberitahukannya. Setelah itu Ryujin pun berlalu pergi. Di sisi lain, seorang pria bernama Jaehyuk dan anak perempuannya yang bernama Sumin sedang mengantri untuk boarding. Di tengah mereka mengantri, Sumin ingin pergi ke toilet dan meminta izin pada ayahnya. Melihat antrian yang panjang di toilet wanita, Sumin kemudian memutuskan untuk pergi ke toilet pria. Ternyata di dalam toilet terlihat Ryujin yang sedang memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dengan cara menyayat bagian bawah ketiaknya dan memasukkan barang tersebut. Setelah selesai, Ryujin lalu mencuci tangannya dan memastikan perban pada ketiaknya tidak lepas. Di tengah aksinya itu, Ryujin menyadari jika ada seseorang yang mengintainya dari balik pintu. Ingin mencoba mengeceknya, tapi tak berselang lama ayah dari Sumin datang untuk mencari anaknya. Ternyata orang yang tadi mengintai Ryujin adalah Sumin. Di tempat lain di kantor polisi, seorang detektif yang bernama Inho mendapatkan laporan tentang seorang anak yang mengunggah sebuah video yang berisi tentang ancaman penyerangan pada sebuah pesawat. Beberapa rekan sesama polisi menganggap jika ancaman itu hanyalah pesan yang dilakukan oleh orang iseng. Namun berbeda dengan dirinya, ia justru ingin menyelidiki kebenaran laporan tersebut. Terlebih lagi, mereka tidak tahu pesawat mana yang akan diserang. Yang mana ternyata istrinya juga sedang melakukan perjalanan ke Hawaii dengan menggunakan sebuah pesawat. Kembali ke bandara, Ryujin terlihat menghampiri Jaehyuk dan anaknya, guna untuk mencari tahu apakah Sumin tadi melihat apa yang telah ia lakukan pada saat di toilet. Kecemasan Ryujin kian bertambah ketika Sumin membisikkan sesuatu ke ayahnya. Karena merasa risih dan terganggu, Jaehyuk kemudian mengusir Ryujin dan berlalu pergi. Kembali pada detektif Inho, ia kini pergi ke sebuah apartemen dan menanyai anak-anak di sana. Siapa tahu di antara mereka ada yang mengetahui tentang video ancaman pesawat tersebut. Karena tak membuahkan hasil, kini ia mulai menyusuri setiap kamar di apartemen itu. Dan didapatilah sebuah kamar yang pintunya tidak terkunci. Shin kemudian kembali ke bandara, di mana pada saat itu petugas bandara sedang melakukan pemeriksaan pada Ryujin dan barang bawaannya. Sebenarnya di situ petugas bandara sudah mencurigai salah satu benda yang dibawa Ryujin. Namun Ryujin mengaku jika itu adalah alat bantu untuk sakit asmanya. Ryujin pun kemudian diperbolehkan untuk pergi. Di dalam pesawat, pilot dan pramugari terlihat mempersiapkan semua perlengkapan sebelum terbang. Tak lama berselang, para penumpang mulai masuk ke dalam pesawat dan menuju tempat duduk mereka masing-masing. Di sana, Jaehyuk juga melihat kalau ternyata Ryujin juga satu pesawat bersama mereka. Tak lama setelah itu, akhirnya pesawat pun tinggal landas. Bersamaan dengan itu, di tempat detektif Inho, ia mendapati sebuah mayat dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Awalnya, tim forensik menduga jika kematian orang ini akibat diracun. Namun ketika menemukan sebuah video, dugaan itu pun berubah. Di mana dalam video itu diperlihatkan seseorang yang sedang melakukan uji coba pada beberapa tikus. Dan akhirnya diambil kesimpulan jika itu adalah penelitian tentang sebuah virus yang menular. Dan orang yang mati tadi kemungkinan telah tertular virus tersebut. Di dalam pesawat, kini Ryujin terlihat menuju toilet. Di sana, ia mulai mengeluarkan benda yang tadi sempat dimasukkannya ke dalam tubuhnya.
Lalu kemudian ia menempatkan benda itu ke alat yang tadi sempat diakuinya sebagai alat bantu untuk asma. Dan ternyata benda itu adalah sebuah virus, yang kini virus itu telah disemprotkan ke berbagai sudut di dalam toilet. Keluar dari toilet, Ryujin bertemu dengan Sumin yang juga hendak ke toilet. Sebelum masuk ke dalam, Ryujin membisikkan sesuatu pada Sumin. Dan ketika ingin masuk, tiba-tiba ada seseorang yang menerobos dan langsung masuk ke dalam toilet. Di dalam toilet, si pria tadi merasakan ada sesuatu yang jatuh dari atas plafon. Dan kemudian ia memberitahukannya pada pramugari. Pada malam harinya, Jae-hyuk melihat sebuah video dari ponsel salah satu penumpang yang ada di sebelahnya. Saat Jae-hyuk melihat video itu, ia menyadari jika orang yang ada di dalam video sama persis dengan Ryujin. Seketika, Jae-hyuk melaporkan hal itu pada pihak pramugari. Terlebih lagi, tadi Ryujin juga sempat membisikkan sesuatu pada Sumin. 우리 여기 있는 사람들 다 죽는. Setelah itu, pihak pramugari segera mendatangi Ryujin dan meminta identitasnya. Dan diketahui jika Ryujin ini adalah seorang ilmuwan yang akan menghadiri konferensi di Hawaii. Keadaan di dalam pesawat masih berjalan seperti biasa. Para pramugari pun terlihat sedang menyiapkan makanan untuk pilot. Yang tanpa mereka sadari, makanan itu sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. Di tempat lain, Detektif In-ho mendatangi pihak maskapai untuk memastikan keberadaan Ryujin di dalam pesawat dan mengetahui kemana tujuannya. Namun seketika, Detektif In-ho merasa lemas setelah mengetahui jika Ryujin berada satu pesawat dengan istrinya dengan tujuan Hawaii. Detektif In-ho memberitahu pihak maskapai untuk segera mengambil tindakan karena di dalam pesawat sedang terancam oleh teror biologis. Kembali ke dalam pesawat, orang yang tadi telah terpapar virus mulai merasakan efek dari virus itu dengan hidung dan mata yang mengeluarkan darah. Salah seorang penumpang yang juga merupakan seorang dokter memeriksa orang tersebut dan dinyatakan jika orang tersebut telah meninggal. Di dalam kokpit, pilot juga mendapatkan peringatan akan adanya teror dari Ryujin di pesawat tersebut dan kemudian kopilot pun pergi untuk memeriksanya. Di kabin penumpang, Jae-hyuk yang sudah sangat kesal mulai menghajar Ryujin. Hingga tak lama, kopilot datang dan melerainya. Kemudian, kopilot mulai bertanya pada Ryujin, tapi Ryujin berusaha mengelak dengan berpura-pura sebagai warga negara asing. Merasa sudah terpojok, Ryujin mencoba melarikan diri. Akan tetapi, ia berhasil ditangkap oleh penumpang lainnya. Tapi tanpa disangka, Ryujin kembali menaburkan virus itu di dalam kabin, sehingga dapat dipastikan semua penumpang di pesawat itu akan tertular. Kemudian, kopilot dan Jae-hyuk mulai berbincang di dalam pesawat, di mana di sini diketahui jika Jae-hyuk adalah teman lama dari si kopilot. Setelah itu, pramugari memberitahu kopilot jika orang yang tadi meninggal memberitahu jika ada bubuk yang jatuh di dalam toilet. Tak lama setelah itu, kopilot memberitahu pada kapten jika di pesawat ada seseorang yang meninggal karena terpapar virus yang telah disebarkan di dalam toilet. Bahkan banyak penumpang yang juga sudah terpapar. Dan mungkin saja kopilot juga sudah terpapar virus tersebut. Jadi untuk berjaga-jaga, kopilot menyuruh kapten untuk tetap sendiri mengemudikan pesawat. Mengetahui jika ada kecocokan antara kejadian di pesawat dengan penemuan mayat di rumah Ryujin, dapat disimpulkan jika virus itu sudah menyebar di dalam pesawat. Terlebih lagi, sudah ada orang yang menjadi korban. Diketahui juga jika Ryujin adalah seorang kepala mikrobiologi di sebuah perusahaan yang bernama Bricom. Namun pimpinan perusahaan itu mengatakan jika kejadian di pesawat tersebut tak ada hubungannya dengan mereka. Terlebih lagi, tak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka. Singkat cerita, dilakukanlah negosiasi dengan Ryujin untuk mengetahui tujuan dari apa yang ia lakukan.
Dari negosiasi yang berlangsung, ternyata tujuan Ryujin adalah ingin agar semua penumpang di pesawat tersebut mati bersamanya. Karena menurutnya, sangat menyenangkan melihat orang-orang terjebak dan mati satu persatu di dalam pesawat. Karena ini di dalam pesawat, jadinya para penumpang tidak bisa lari dan menghindar. Dan Ryujin juga akan ikut mati bersama dengan para penumpang di pesawat ini. Hingga tak berselang lama, terjadilah turbulensi yang sangat hebat. Hal itu dikarenakan kapten pilot yang sudah tewas oleh virus tersebut. Dibantu oleh Jae-hyuk, akhirnya pesawat dapat kembali dikendalikan. Setelah kejadian itu, ternyata Ryujin juga telah ditemukan tak bernyawa. Yang mungkin hal itu disebabkan karena ia sudah terpapar virus tersebut. Di sini juga terungkap jika sebenarnya Jae-hyuk adalah seorang pilot yang sangat terkenal. Berita tentang kejadian di pesawat itu pun juga telah disiarkan di televisi. Seorang pria di dalam pesawat telah mengirimkan video tersebut ke awak media, di mana dalam video tersebut menggambarkan betapa mencekamnya kejadian pada saat itu. Karena berita tentang kejadian di pesawat telah menyebar, akhirnya pemerintah memberikan klarifikasi ke media. Pemerintah menjelaskan jika kejadian itu adalah serangan biologis yang dilakukan oleh Ryujin dengan menyebarkan virus di dalam pesawat. Dan dalam kejadian itu, telah memakan beberapa korban, termasuk kapten pilot dan tersangka itu sendiri yang tak lain adalah Ryujin. Di dalam pesawat, para penumpang yang mendengar berita tersebut menjadi sangat panik. Mereka khawatir jika mereka juga akan terpapar dari virus yang sangat berbahaya itu, mengingat virus ini sudah menelan beberapa korban jiwa. Tak lama kemudian, seorang penumpang kembali tak sadarkan diri, dan disusul seorang pramugari yang mengalami kejang dan lantas meninggal. Dan untuk menghindari risiko terpapar, mereka mulai mengisolasi diri dengan memisahkan orang yang sudah terinfeksi dengan tanda kulit yang melepuh ke bagian belakang pesawat, di mana di sana juga sudah ada seorang dokter dan yang lainnya yang masih terlihat sehat ke bagian depan pesawat. Lalu salah satu penumpang melihat Sumin yang dikiranya juga sudah terinfeksi. Namun Jae-hyuk mengatakan jika anaknya itu menderita eksim, sehingga ia bersikeras mengajak anaknya ke bagian depan pesawat. Namun melihat keadaan yang tak kondusif di dalam pesawat, Sumin lebih memilih untuk berada di bagian belakang pesawat. Ketika berada di bagian belakang pesawat, terlihat sudah banyak penumpang yang terpapar virus. Di sana juga terlihat seorang pilot cadangan yang mulai merasakan demam. Sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Jae-hyuk memberikan obat penurun panas untuk si pilot. Di tempat lain, Detektif In-ho mendatangi perusahaan Bricom tempat Ryujin dulu bekerja. Namun karena tidak adanya surat perintah, ditambah bukti yang belum cukup, pihak keamanan perusahaan melarang Detektif In-ho untuk masuk ke dalam. Kembali ke pesawat, pesawat yang sebenarnya akan mendarat di Hawaii diminta untuk kembali ke Korea karena pihak Amerika menolak pendaratan pesawat tersebut. Menteri Kim juga mengkhawatirkan jika pesawat kembali ke Korea, bahan bakar dalam pesawat tidak akan cukup. Para penumpang juga telah mengetahui jika mereka akan kembali ke Korea. Dan mereka merasa khawatir jika harus berlama lagi berada di dalam pesawat yang sudah terpapar virus. Detektif In-ho mendapatkan sebuah telepon dari seorang karyawan Bricom yang mengatakan jika ada salah seorang yang bersekongkol dengan Ryujin. Setelah mendengar informasi itu, Detektif In-ho dan anak buahnya segera mengejar orang yang dimaksud. Dan kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan lagi. Bahkan pengejaran itu mengakibatkan Detektif In-ho kecelakaan dan mengalami pendarahan. Namun ternyata orang yang tadi dikejar yang bernama Sung-hun justru malah menyelamatkan Detektif In-ho. Di dalam ambulans, Sung-hun mengatakan jika ia telah ditipu oleh Ryujin. Jadi ceritanya, dulu mereka mendapatkan sebuah virus bermutasi dari Timur Tengah. Dan pada saat itu, 3 peneliti mereka tewas. Dan Ryujinlah orang yang bertanggung jawab sekaligus satu-satunya yang selamat dari kejadian itu. Karena kejadian itu, Ryujin akhirnya dipecat. Namun Ryujin mengaku ke Sung-hun jika tuduhan yang ditujukan padanya itu tidaklah adil. Dan ia menyuruh Sung-hun untuk memberikannya sebuah sampel virus tersebut.
Tanpa membuang waktu, Detektif Inho segera menuju tempat di mana peneliti yang selamat itu dirawat. Kembali ke dalam pesawat, kopilot sudah merasakan jika ia mulai terpapar virus dan merasa tidak sehat. Sehingga kopilot menyuruh Jae-hyuk agar mempersiapkan diri untuk menggantikannya mengemudikan pesawat. Detektif Inho kini telah bertemu dengan seorang peneliti yang selamat dan memberikannya sampel virus yang ia bawa, guna untuk mengetahui bagaimana cara untuk membuat vaksin dari virus tersebut. Hingga tak lama kemudian, Detektif Inho melaporkan telah berhasil menemukan vaksin dari virus tersebut. Diketahui jika sampel virus pada mayat di rumah Ryujin sama dengan sampel virus yang telah diteliti di Bricom. Segera, Detektif Inho kembali pergi ke Bricom guna untuk mencari vaksinnya. Tapi kembali pihak keamanan perusahaan menghalanginya. Keributan pun sempat terjadi. Namun di tengah keributan itu, Menteri Kim datang untuk menenangkan situasi dan meminta vaksin itu dari perusahaan tersebut. Berita tentang penemuan vaksin itu pun kini telah disiarkan di media, yang membuat keluarga penumpang dan penumpang di pesawat merasa lega dan bahagia. Kini, pesawat sedang berada di wilayah udara Jepang, dan menurut kopilot, ia akan mendaratkan pesawat itu di Bandara Narita, mengingat bahan bakar yang tidak memadai dan keadaan kopilot yang semakin buruk. Namun ternyata pihak Korea belum memberitahu hal ini kepada pihak Jepang. Setelah dilakukan konfirmasi, ternyata pihak Jepang juga melarang pesawat tersebut untuk mendarat di wilayahnya. Walaupun pihak Korea telah menyampaikan jika vaksin dari virus itu telah ditemukan. Kopilot yang merasa sudah tak tahan, berusaha untuk terus mendaratkan pesawatnya ke Bandara Narita. Tapi penolakan dari Jepang ternyata tak main-main. Bahkan pihak Jepang sampai mengirimkan pesawat tempur untuk menghalau pesawat tersebut. Akhirnya, walaupun kopilot sudah dalam kondisi buruk, ia memutuskan untuk tidak jadi mendarat di Bandara Narita. Di media diberitakan bahwa pemerintah Jepang menolak pendaratan itu dikarenakan menurut Kementerian Kesehatan Jepang, virus ini memiliki masa inkubasi yang jauh lebih singkat daripada virus aslinya. Jadi kemungkinan virus yang berada di dalam pesawat itu telah bermutasi. Karena prioritas utama Jepang adalah melindungi warganya, jadi dengan berat hati, pihak Jepang harus menolak pendaratan tersebut. Walaupun pihak Korea sendiri mengatakan jika mereka telah memiliki vaksinnya, tapi itu masih perlu waktu untuk pengujian. Mendengar berita tersebut, para penumpang kembali dilanda perasaan takut dan gelisah, karena untuk kedua kalinya mereka tidak bisa mendarat. Dan ternyata pihak Korea sendiri sebenarnya belum yakin dengan keefektivitasan dari vaksin itu, mengingat virus di dalam pesawat telah bermutasi. Mendengar hal itu, Detektif Inho ingin menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuhnya sebagai uji coba vaksin agar pesawat itu bisa mendarat jika nanti diketahui Detektif Inho masih hidup. Tak lama kemudian, setelah masuk ke wilayah Korea, pesawat kembali dihampiri oleh pesawat tempur Angkatan Udara Korea yang akan mengawal mereka ke Bandara Seoul. Jae-hyuk yang saat ini memegang kendali pesawat menanyakan kembali kepastian pendaratan di Bandara Seoul. Namun sepertinya mereka lagi-lagi tidak akan mendarat. Pasalnya, di bandara telah banyak orang yang berdemo menolak pendaratan pesawat tersebut. Penumpang di dalam pesawat pun mengetahui tentang adanya penolakan itu, di mana secara tak langsung para demonstran itu menginginkan mereka untuk mati. Di sisi lain, Detektif Inho kini terus diberikan vaksin dengan dosis yang sangat tinggi. Melihat banyaknya penolakan dari masyarakat, dan juga dikhawatirkan jika mereka mendarat nanti justru akan menularkan virus pada orang-orang yang mereka cintai, akhirnya para penumpang memutuskan untuk tidak mendarat. 내려가지 마요, 우리. 내 딸이랑 내 남편 아프면 어떡해. 왜 따라오라고 같이. Sumin yang seorang anak kecil pun juga meminta untuk tidak mendarat karena ia takut akan menularkan virus itu pada teman-temannya. Tak berselang lama, Jae-hyuk mengumumkan jika seluruh penumpang yang ada dalam pesawat memutuskan untuk tidak mendarat dan akan memutuskan semua komunikasi karena menyadari apa yang ditakutkan oleh banyak orang.
우리가 처한 재난에 지지 않고 착륙하지 않겠습니다. 이제 모든 교신을 종료합니다. 사랑해 우리 딸. 맛없다고 남기고 온 거 미안해. 부탁해 누나랑 알았지? 엄마랑 누나 Singkat cerita, detektif Inho yang tadinya tak sadarkan diri, kini mulai sadar. Sehingga dapat dipastikan jika vaksin yang diberikan ternyata berhasil. Akan tetapi mereka tak dapat menghubungi pesawat karena seluruh komunikasi di pesawat telah dimatikan. Jadinya mereka memilih untuk memberitahukannya pada pihak keluarga, untuk bisa memberitahukannya lagi pada para penumpang di pesawat. Mendengar kabar baik itu, para penumpang yang tadinya sudah berputus asa, kini bisa kembali memiliki harapan. Karena bahan bakar pesawat yang hampir habis, operator menyuruh Jae-hyuk agar mendaratkan pesawat di Bandara Suwon dengan cara mematikan mesin pesawat dan meluncur ke landasan. Namun karena kecepatan pesawat yang masih tinggi, menurut Jae-hyuk tak mungkin mendaratkan pesawat di Bandara Suwon. Dan setelah menimbang berbagai hal, ia memutuskan untuk mendarat di Seongmu. Cerita ditutup dengan berkumpulnya para penumpang yang selamat. Tapi di sini ternyata kondisi detektif Inho tidak bisa kembali seperti semula karena dosis vaksin yang dulu diberikan sangatlah tinggi. Namun akhirnya mereka bahagia karena bisa selamat dari kejadian itu. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.